Dan tunggu sampai bayi itu keluar. Oh gitu galau. Halo pencinta film jadul, kembali lagi di channel Bas Film yang mengulas film-film Indonesia jadul. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film legenda rakyat Sumatera Selatan yang berjudul Bujang Jelihin. Kalau kamu udah tahu ceritanya, mari langsung saja kita simak filmnya, dan jangan lupa sediakan cemilan dan secangkir kopi hitam. Diceritakan Dipati Pulau Panggung terpaksa bertapa karena didesak oleh putrinya yang bernama Redendam yang ingin mempunyai adik laki-laki. Ia pun melakukannya di sebuah goa yang angker, lalu diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Beruntung, pria tua tersebut ditolong oleh ayahnya yang sekaligus gurunya dan mengatakan bahwa dirinya tak akan lagi bisa mempunyai seorang anak. Kau ini barat laut yang sudah mulai kering, tidak mungkin punya anak lagi. Kau ini sudah tua. Pulanglah. Di tempat lain, Redendam yang sedang mandi di sungai diberitahukan oleh temannya bahwa sang ayah telah kembali dari bertapa. Redendam pun merasa senang ayahnya kembali. Ia langsung pulang dan berharap mempunyai seorang adik laki-laki. Ayahmu pulang? Ayahku? Iya, ayah cepat pulang, Redendam. Pasti. Namun harapan Redendam sirna seketika mengetahui ayahnya tak berhasil memenuhi keinginannya itu. Betul kan ya, Bu? Aku akan punya adik laki-laki. Kenapa ayah diam saja? Aku akan punya adik laki-laki kan? Katakan ayah. Jawab ayah. Redendam. Redendam yang kecewa dan marah lalu berniat untuk menghabisi dirinya sendiri. Ia pun berlari menuju ke sebuah jurang dan langsung terjun. Namun gadis tersebut diselamatkan oleh seseorang. Kedua orang tuanya yang tak mengetahuinya itu pulang dengan perasaan sedih. Namun mereka terkejut melihat putrinya sudah berada di atas ranjang. Redendam seperti kerasukan dan meminta sang ayah untuk mencari orang yang bernama Malin Putih. Cari Malin Putih. Pergilah ke Malin Putih. Pergilah ayah demi nyawanya. Secepatnya Dipati Pulau Panggung ini pun lalu mencari sosok tersebut, dan di tengah hutan ia pun bertemu dengan Malin Putih, dukun sakti perantara yang bisa mengabulkan permintaan dari putrinya tersebut. Aku tahu maksudmu. Sediakan kain putih yang panjang, kita kerjakan di belakang rumahmu. Kain putih tersebut lalu melilit seluruh tubuh Malin Putih dan ia pun masuk ke dalam tanah layaknya seseorang yang sedang dimakamkan. Dan tunggu sampai bayi itu keluar. Dipati Pulau Panggung diminta untuk menunggu bayi tersebut keluar dari dalam tanah. Ia kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai makam keramat dan meminta orang-orang untuk merapikan dan membersihkannya. Bersihkan, hati-hati, jangan sampai diinjak. Kalian sebelah sana, pindahkan. Ya, sebelah sana juga. Ya. Tak ketinggalan, Redendam dan teman-temannya pun diminta untuk ikut menjaga makam keramat tersebut sampai sang bayi calon adiknya keluar dari dalam tanah. Jangan khawatir ya, sebaiknya ayah pulang saja dulu.
Singkat cerita, setelah berhari-hari bahkan berbulan-bulan menjaga makam keramat tersebut, namun bayi yang diinginkan tak kunjung muncul. Redendam pun terlihat sakit-sakitan hingga membuat sang ayah merasa marah dan berniat membongkar makam tersebut. Kekerasan kepalanya akan membuat dia celaka, Bu. Aku harus ambil tindakan. Ayah, jangan! Hentikan! Redendam berusaha menghentikan aksi ayahnya walau ia harus jatuh bangun. Hentikan, ayah! Tiba-tiba terdengar ledakan, muncul asap putih pekat dan keluarlah Malin putih. Dukun sakti tersebut pun menghilang bersamaan dengan munculnya seorang bayi. Kehadiran bayi laki-laki tersebut pun disambut gembira oleh Redendam dan keluarga di Pati Pulau Panggung yang kemudian mengadakan pesta adat yang meriah. Beberapa waktu kemudian, bayi tersebut tumbuh menjadi anak laki-laki yang menyenangkan bernama Bujang Jelihin. Namun keluarga di Pati Pulau Panggung ini terlampau menyayanginya, hingga sang bocah ini pun tak diizinkan keluar dari dalam rumahnya. Jelihin keluar ya, Jangan, nanti kamu sakit. Jelihin! Jelihin yang merasa bosan dan ingin mengetahui dunia luar ini kemudian kabur dan tak sengaja mendatangi makam keramat tempat ia dilahirkan dulu. Itu tempat keramat! Jangan didekati! Redendam yang sedih seketika terkejut melihat sosok yang keluar dari makam tersebut. Tidak usah takut, Kak. Saya Bujang Jelihin. Secara ajaib, Jelihin dengan sekejap telah berubah menjadi remaja dan membuat kedua orang tuanya terheran-heran dengan kejadian yang tak masuk di akal ini. Ibu, ayah, siapa dia? Bujang Jelihin, Bu. Anakku. Hari pun terus berlalu. Jelihin yang tak betah di rumah ditemani sang kakak pergi ke sebuah air terjun. Tunggu! Jelihin! Jelihin! Namun tak berselang lama, datang dua penjahat yang membawa Redendam dan berniat menodainya. Jelihin pun berusaha menolong kakaknya, namun pemuda tanggung ini malah dihajarnya berkali-kali. Hal yang aneh pun terjadi lagi. Jelihin tiba-tiba menjadi kuat dan mampu mengalahkan kedua orang tersebut yang ternyata adalah orang-orang suruhan dari Redendam yang nanti akan menemani Jelihin saat pergi merantau. Jangan! Mereka yang akan menjadi pendampingmu nanti. Mereka bukan orang-orang yang jahat. Kakak memang sengaja mencarikan teman untukmu. Keinginan yang kuat Jelihin untuk melihat dunia luar akhirnya diizinkan juga oleh sang ayah. Jelihin pun akan ditemani oleh dua orang pengawalnya. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh kawanan begal yang membuat Jelihin dan kedua teman pengawalnya menjadi bulan-bulanan. Namun kejadian ajaib kembali terulang. Jelihin mengambil sebatang tebu dan berubah menjadi lebih kuat. Tak hanya itu saja, perawakannya pun mulai berubah lebih dewasa, kekar dengan olah kanuragan yang mumpuni.
Tak butuh lama, Jelihin baru ini dengan mudah membuat kawanan begal ini tersungkur dan terbirit-birit. Ia juga mendapatkan sebuah senjata yang keluar dari batang tebu tadi. Setelah kejadian tersebut, Bujang Jelihin kembali ke rumah dan minta petunjuk ke ayahnya di mana ia bisa memperdalam ilmu olah kanuraganya lagi. Baiklah, kalau kau memang ingin memperdalam ilmu silat. Sang ayah pun memberitahunya agar Jelihin berguru kepada teman seperguruannya di negeri Pagar Batu. Orangnya sangat baik. Dulu dia teman ayah seperguruan di negeri Pagar Batu. Ayah izinkan. Pergilah, temuilah dia. Bujang Jelihin bukanlah bujang sembarang bujang. Kini parasnya ganteng dan banyak gadis-gadis yang tergila-gila kepadanya hingga membuat mereka saling berkelahi untuk mendapatkannya. Jangan banyak berhayal. Jelihin lebih pantas jadi tunanganku. Please kau nih. Hei, Bang Adi! Selain ganteng, Bujang Jelihin juga pandai berpantun hingga membuat seorang gadis berbunga-bunga hatinya. Sudah betanak, hati tepaut, sudah kukinang adi suhang, membakar sabut, api ditiup, ading midang. Akhirnya Jelihin sampai juga di rumah teman seperguruan ayahnya. Ia pun bertemu dengan putri calon gurunya yang cantik dan salting melihat kehadiran pemuda ganteng ini. Gadis tersebut bernama Ramelun yang sengaja ke rumah saat sedang berada di sungai bersama teman-temannya hanya untuk sekedar melihat si bujang lapuk ini, Bujang Jelihin. Saat Jelihin mengutarakan akan menimba ilmu, teman ayahnya ini malah mengatakan bahwa di tubuh Jelihin sudah penuh dengan ilmu. Apalagi saat ia melihat pergerakan gesit dan cepat Jelihin ketika menyelamatkan gelas kopinya. Namun agar tak membuat kecewa Jelihin, teman ayahnya ini pun menyarankan kepadanya untuk menemui seseorang. Pergilah, cari penghulu lubuk kerah. Singkat cerita, Jelihin pun pergi untuk menemui orang tersebut. Namun kembali, ia bersama kedua temannya ini diserang oleh orang tak dikenalnya. Terjadilah pertarungan seru. Jelihin yang belum sadar bahwa ilmunya cukup tinggi ini dengan mudah menjatuhkan lawan-lawannya tersebut. Tak lama kemudian muncullah seseorang yang tak lain adalah guru yang Bujang Jelihin cari. Namun sayang, guru tersebut pun menolaknya dengan alasan yang sama, bahwa ilmu di tubuh Bujang Jelihin sudah sangat tinggi. Jelihin, ilmu yang ada dalam dirimu cukup tinggi. Kau tidak perlu belajar silat dariku. Sampaikan salamku kepada ayahmu. Silakan. Saya mohon diri. Akhirnya Jelihin pun berniat pulang. Namun di jalan ia melihat dua orang warga sedang disiksa oleh anak buah Rey Bintan karena tak mampu membayar taruhan ayam. Bujang Jelihin kemudian menanyakan kepada ayahnya mengenai siapa orang yang bernama Rey Bintan tersebut. Segala yang jahat dan yang buruk ada pada dirinya. Rey Bintan itu keturunan orang yang tidak baik. Karena penasarannya, Bujang Jelihin pun meminta izin untuk menyambung ayam di Lubuk Mana. Izinkan saya sekali saja, Kak. Untuk apa kau pergi ke Lubuk Mana? Saya cuma ingin menyambung ayam. Kau akan berhadapan langsung dengan Rey Bintan. Itulah yang kakak khawatirkan, Jelihin. Saya cuma ingin menyambung ayam di sana.
bukan mencari keributan. Sang kakak lalu berusaha menasihatinya sembari mengingatkan si bujang agar segera mencari pendamping hidup. Bujang Jelihin sendiri bingung untuk memilih dua gadis manis yang pernah ia temui antara Remelun atau Sedale. Saya bertemu Remelun, tapi sebelumnya saya ketemu Sedale. Lantas, Sedale? kau pilih yang mana, Jelihin? Ya nanti sajalah kak, setelah kembali dari Lubuk Mana.